Halo, rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi pada pelajaran komunikasi bisnis pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 kita akan diskusi masalah penggolongan laporan bisnis. Materi kuliah yang akan kita diskusikan adalah pengertian dan fungsi laporan bisnis, persiapan penulisan laporan bisnis, bagian pokok laporan bisnis. Yang keempat adalah contoh laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur. Digunakan untuk menyampaikan informasi dari organisasional ke lembaga yang lain. Jadi dari lembaga ke lembaga. Guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Fungsi bagi perusahaan untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Karena pada umumnya perusahaan-perusahaan resmi yang legal itu akan diaudit oleh external auditor. Sehingga laporan bisnis ini sangat dibutuhkan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan. Jadi, kalau untuk yang manajemen lebih tinggi, memberi masukan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu. Yang keenam, memberikan untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Dengan adanya laporan bisnis tadi dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan untuk digunakan mencari dana atau membuka bisnis baru. Persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Kita tujukan ada permasalahan apa, kemudian tujuannya apa, dan ruang lingkupnya sampai seluas mana. Kemudian yang kedua, pertimbangan siapa yang akan menerima laporan. Jadi laporan ini mau ditujukan ke siapa? Apakah pembimbing? Apakah untuk di perusahaan, top management, middle management, atau lower management? Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Jadi di dalam laporan bisnis tadi, pembuat laporan memasukkan ide atau gagasannya dari hasil analisis data. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tentunya bahan-bahan yang dibutuhkan harus dikumpulkan dulu untuk kelengkapan laporan bisnis. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Jadi data-data yang sudah terkumpul dan diperlukan tadi dianalisis dan ditafsirkan. Sehingga pihak dari yang dilapor dan dilapori laporan bisnis ini tinggal
clean and eat. Jadi tidak perlu mikir lagi. Yang keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Jadi data diorganisir, dikelompokkan, kemudian juga mempersiapkan kerangka akhir. Yang pertama, bagian pokok penulisan laporan bisnis adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan perlu disebutkan pemberi kuasa. Untuk di sektor kampus, pemberi kuasa adalah ketua kampus atau direktur kampus atau rektor. Kemudian dibuat layout atau rencana presentasi. Jadi disiapkan juga rencana presentasi. Kemudian masalah juga disebutkan di dalam pendahuluan ini. Maksud penulisan dan ruang lingkupnya. Begitu pula metodologi yang digunakan. Sumber-sumber data primer atau sekunder yang digunakan. Kemudian ditulis juga latar belakang permasalahan, kemudian definisi istilah, yaitu istilah-istilah yang sifatnya teknis perlu didefinisikan supaya pada saat pengambil keputusan membaca laporan bisnis, kalau tidak tahu tinggal membuka definisi masalah istilah ini. Kemudian disebutkan juga keterbatasan selama melakukan laporan bisnis. Yang ke-11 adalah mempersiapkan rekomendasi. Kemudian kita lihat bagian pokok penulisan laporan bisnis yaitu berupa teks. Teks di sini adalah batang tubuh daripada laporan bisnis. Yang pertama membahas hal-hal penting secara rinci. Yang kedua, mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Dan yang ketiga, temuan fakta penting dan relevan. Jadi, di dalam batang tubuh ini, di teks ini, membahas hal-hal yang penting yang akan dilaporkan di dalam laporan bisnis. Begitu juga bagaimana pengembangannya dari hal-hal tadi, apakah menuju ke positif atau ada negatifnya. Selanjutnya, temuan fakta-fakta yang penting dan relevan. Ini dalam laporan tadi juga disebutkan adanya temuan fakta. Ada kondisi yang penting bagi pengambil keputusan. Kemudian kita masuk ke bagian penutup. Di dalam bagian penutup itu ada 5 kegiatan yang digunakan, yaitu adanya rangkuman, kemudian kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan serta proposisi. Kita masuk ke contoh dari laporan bisnis. Di sini saya ambilkan contoh laporan bisnis dari mahasiswa. Dari mahasiswa artinya laporan kinerja dia, penelitian itu dilaporkan kepada pihak kampus. Di dalam menulis laporan tadi perlu ada judul cover. Kemudian nama atau NIM. Jadi kalau untuk organisasi, untuk perusahaan disebutkan adalah nama perusahaannya, kemudian serta alamatnya. Nama perusahaan dan yang bertanggung jawab di situ. Kemudian logo lembaga.
Kemudian yang berikutnya adalah di sini disebutkan nama perguruan tinggi, untuk organisasi adalah nama perusahaannya tersebut. Berikut yang kelima, alamat dan tahun laporan tadi. Kemudian di dalam surat pengantar itu isinya antara lain ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa hidup ini karena Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada pembimbing. Nah, di sini karena di sektor kampus namanya pembimbing. Sedangkan kalau untuk perusahaan atau organisasi adalah pimpinan perusahaan. Yang ketiga, tujuan penulisan laporan. Juga disebutkan tujuannya untuk apa. Yang keempat, menceritakan kendala yang dialami selama melakukan kegiatan. Kemudian diberikan solusinya. Bahwa kendala tersebut, untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan satu kegiatan yang lain. Yang kelima, masukan pada laporan. Jadi setelah akhirnya itu diberikan masukan dari pihak pembuat laporan. Kemudian kita masuk ke pendahuluan, yaitu bab 1. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan seperti sebelumnya sudah disebutkan bahwa di situ juga harus terdapat pemberi kuasa, layout rencana presentasi, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, jadi maksudnya sumber data yang diperoleh. Kemudian latar belakang, definisi istilah, keterbatasan yang dihadapi, dan rekomendasi. Kemudian kita masuk ke batang tumbuh atau teksnya, yaitu bab 2. Yaitu membahas hal-hal penting secara rinci, mengembangkan hal-hal penting secara rinci, temuan fakta penting dan relevan. Jadi teks ini adalah inti atau isi daripada laporan bisnis. Kemudian kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup itu isinya, karena ini laporan di kampus, maka di sini digunakan kesimpulan dan saran saja. Sementara untuk perusahaan atau organisasi perlu dilakukan rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe.